Nggak tahu, padahal dia nggak tahu beberapa megapiksel, cuma 8 kayaknya, yang belakang ini 150. Jadi kalau kita nyari kos yang gimana, harga berapa yang bisa kita toleransi? Ya sekitar 500 ke bawah sih. Ya kalau ya 500 ke bawah ya. Aku 450 juga. Ya. Aku mau kalau 450, soalnya kosku yang dulu juga 450 dengan catatan deket. Kalau di luar Jawa sana nggak mau, Ya, nyebrang malam. Nyebrang malam nggak bisa. Iya takut. Udah tahu teman dari sini tuh sukanya gitu. Betul. Nyeleweng, gak sabar. Kalau 500 pas mau nggak? Gak tahu ya kalau Nggak itu. sih. Enggak lah. Ini aku juga keberatan gitu. Jangan, kalau yang 500 itu jangan. Terus yang nggak bisa, yang kita bisa toleransi lagi apa? Misalkan apanya nih punya minus apa? Kalau misalkan nggak ada kulkasnya, ya kalau 450 harus ada kulkas nggak sih? Iya, kalau 450 harus ada kulkas. Kulkasnya airnya bagus, harus maksudnya lancar gitu. Iya. Lancar, listriknya nggak mati-mati. Dan yang pasti bayarnya harus bulanan gitu. Jangan ya, kadang ada kan ya yang langsung semester. Kosnya Dinda itu kayaknya apa semester langsung deh. Yang ini. Nggak tahu deh yang kosnya Dinda itu. Yang dulu yang 1 semester langsung. Masalahnya tuh kalau kita udah masuk ke situ takutnya jeleknya tuh kita nggak tahu gitu loh, kayak ya kalau dari kamar doang kelihatan nyaman gitu ya apa kata nyaman kalau misalkan tiba-tiba wifi-nya ternyata lemot, listriknya matian, terus airnya ternyata jelek. Iya. Ya, kalau nggak lancar gitu kayak masih ya kita mandi sehari sekali doang. Ya nggak apa-apa lah. yang aku takutin tuh airnya jelek, Rin, ntar kalau bikin jerawat bagaimana? Iya, benar. Kan Ini aku udah ada jerawat. kok tumben kamu jerawatan. Yang nggak bisa ditoleransi lagi, kalau libur harus bayar full. Iya, libur harus bayar full, gila aja. Emang kita kaya anjir. Emang kita kaya anjir. Wait, kita nggak kaya. Help guys, kita iki apa sih? Iki lu minyak, Rin. Iya. Emang ada yang masak di sini anjir? Nggak tahu, kalau kental kok. Tuh, minyak ini bukan air. Minyak bukan air. Tumis kayaknya, tumis kuta apa ya, nggak ngerti aku. Kita nggak kaya ya. Belum kaya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan, kenapa kita nggak kaya? Kenapa kita nggak kaya? Kenapa kita nggak kaya? Kenapa? Ya karena takdir. Buat kamu yang percaya takdir ya itu. Maksudnya kan ini terlepas dari masalah ekonomi yang sekarang sedang terjadi atau apa, tapi dibalik itu kenapa kita terlahir sebagai di keluarga yang biasa-biasa aja. Kenapa misalkan kita nggak terlahir di orang tua yang misalkan punya Kayak Raffi Ahmad. Enggak sih, aku nggak berharap segitunya, tapi ya at least punya penghasilan yang di atas UMR lah. 20 juta. 20 juta. Ya nggak apa-apa sih. Ya berarti kita yang harus jadi mereka. Iya, Kita yang harus berubah keluarga kita jadi kelas menengah ke atas. menengah ke atas ya, benar. Betul. Dan dibalik permasalahan nyari kos, pokoknya kita nyari kosnya tuh yang satu, kalau libur harus ada Potongan harga. Tapi kalau nggak ada potongan, kamu mau nggak sih, Rin? Berat tahu. Aku tuh mikirin kamu doang. Aku mikirin kamu bukan aku tuh bukan cuma apa ya? Kalau misalkan aku pribadi, kan aku nggak mikirin UKT ya. Aku nggak mikirin UKT, terus juga libur juga aku masih dapet jatah uang kan. Ya aku aja sayang, apalagi kamu kan masih harus mikirin UKT, terus ntar kalau misalkan itunya numpuk buat 3 bulan kan, terus kalau misalkan nggak dibayar pas hari libur, kalau misalkan mau dibayar pas hari libur, mending uangnya dipakai buat nyicil UKT nggak sih? Benar. Terus kalau misalkan dibayar pas udah masuk kan numpuk 3 bulan, bayangin kalau katakanlah 400 lah, buat kasarnya 400 kali 3 bulan berapa? 1.200.000 itu bisa buat setengah UKT, udah setengah UKT kan, buat kos yang kita nggak nempatin. Iya, emang kita kaya anjir? Nggak. No. Jangan pikir semua orang kaya anjir. Nah kemarin tuh kan Dinda maksa aku
kosku ada yang 02 gitu. Terus aku pakai alasan gini, kalau misalkan aku di situ kan emang aku nggak suka, satu pribadi aku nggak suka karena kamarnya nggak lebih luas, terus kayak sumpek gitu nggak sih di kamarnya Dinda tuh. Soalnya aku bakalan nempatin kamar itu, soalnya Dindanya bakal pindah ke kamar yang lain kan. Nah aku tuh mikirnya kayak gini, aku nggak suka itu sumpek tuh kan, aku nggak ada kipas ya. Ya aku bisa sih beli kipas bulan depan, tapi kayak mau ditaruh mana? Kan beda tempat tuh. Iya kayak terus aku tuh aku bilang gini, ya kalau kamar yang lebih luas dari kosku yang sekarang aku mau, aku bilang kayak gitu kayak. Terus dia bilang gini masa di grup, alah itu alasan kamu aja, ntar ngeluh kosnya wifi-nya mati lah, listrik mati lah, airnya mati lah, kamar mandinya pintunya rusak lah gitu. Ya itu emang konsekuensi dari kita sekarang, tapi ya nggak tahu bakalan sefatal itu gitu loh. Ada aja masalahnya gitu. iya kan, ada aja masalahnya. Yang pertama mari kita sebutkan satu persatu masalahnya, Ren. Yang pertama tuh wifi-nya wifi-nya tuh enak sebenarnya, wifi-nya tuh kalau nyala tuh cepet banget. Yang kalau biasanya tuh kadang nggak nyala ya, listriknya sering jelek. Masa kita tuh kayak enggak sih, itu kayak primitif gitu loh. Ini tahun 2025 tapi kita masih rebutan listrik anjir kan, kayak gue hidup di tahun 1900 berapa, itu listriknya sering mati. Itu yang paling nggak bisa ditoleransi di sini. Soalnya kayak pengen masak malam, masak nasi gitu, nggak bisa seenaknya nanti kita masak. dimarahin Iya, siapa siapa yang bikin, jangan bikin masalah, jangan egois, jangan ini lah, kita sendiri juga nggak tahu anjir, kita juga korbannya. Harusnya yang kalau kayak begitu kan nyalahinnya ya ke bu kos ya, maksudnya kayak nyalahin berapa sih tokennya, maksudnya kayak itu kan token ya, bukan yang tipe listrik apa namanya prabayar yang memang 400 atau 900, atau biasanya kan ada kan 450, 900 itu token loh. Tapi token itu juga ada volta-voltanya nggak sih, Rin? Ada ukurannya gitu? Iya ada. Kalau di rumahmu tuh token apa gimana? Token prabayar atau gimana? Sebulan sekali bayar. Ya pasti sebulan sekali. Di rumahku juga sebulan sekali bayar. Itu sekitar kurang dari 100, 900 buat mungkin. Itu 900? Iya. Kalau di punya aku tuh masih 450. Itu dipakai mesin cuci, nyetrika, kulkas, Magicom itu masih aman. Asal Magicom nggak nyala bareng. Aku di rumah nggak pernah merasakan jeglek, itu nggak pernah beneran. Boleh mati lampu lah. Aku kadang sih, cuma jegleknya tuh ya kalau misalkan kadang tuh mbahku lagi masak nasi, terus mbahku yang satunya lagi nonton TV, itu bisa cekcok mereka berdua. Alhamdulillah selama aku hidup nggak pernah tuh merasakan jeglek. Jadi kadang kalau aku nyetrika tuh juga ya kalau mau aman matiin kulkas lah gitu, tapi aman-aman aja sih, tokonya nggak terlalu mahal juga. Nah itu masalahnya kita 10 kamar ya, 10 kamar pasti setiap kamar tuh kan punya rice cooker, bukan ada yang punya heater atau panci listrik, mungkin kipas angin juga. Sebenarnya yang bikin jeglek tuh ya bukan cuma karena ini masak nasi atau apa itu, siapa tahu ada juga yang kipas anginnya gede kan, nggak tahu. Siapa tahu ada yang ngecas laptop barengan kan, juga nggak tahu. Kadang tuh yang nggak aku suka itu kayak mereka tuh marah-marah di grup seolah kita tuh yang salah gitu loh. Ini siapa sih yang suka bikin listrik mati? Ya kita juga nggak tahu kenapa listriknya bisa mati kan. Nangis dong Rin. Kita udah menderita banget listrik. Udah, nih masalah wifi sama listrik selesai. Dan yang kedua apa? Yang kedua apa? Tetangga kos. Iya. Jadi kita punya 2 tetangga, 3 apa? Yang pertama tuh yang suka gubrak-gubrak pintu kayak maling. Maling aja nyapok kayak maling. Setiap satu emosi dulu. Iya. Jadi di apa-apa dibanting. Aku juga baru ngeliat kali ini kayak ada perempuan nggak punya tata krama tiap hari kayak. Ya kalau bisa disangkutin sama tata krama kayaknya bukan lebih ke itu sih. Aku lebih kayak melihat itu etika sama tata krama beda ya. Sama aja gak sih? Sama aja kan? Enggak, aku nggak melihat itu sebagai tata krama, tapi alih dari itu kayak aku pikir kayak tiap hari moodnya jelek gitu loh. Nah aku melihat kayak emang ada orang yang perempuan tiap hari moodnya jelek tuh kan kayak aneh. Emang dia aja yang
gesrek otaknya. Itu gubrak-gubrak pintu. Aku tuh sebenarnya nggak peduli ya kalau misalkan pintunya rusak, itu urusannya dia sama ibu kos ya, atau sama bapak kosnya. Tapi kan sebagai kita yang udah sama-sama bayar kos fee ya, yang pengen tenang tuh tiba-tiba tidur gubrak gitu. Kaget kan anjir, mengganggu banget itu. Iya kan, itu menyebalkan, itu sangat-sangat menyebalkan. Dan apalagi tetangga kita yang kedua, Tuh yang suka ngamen. itu mas samping kamarku, kamu nggak katanya Iya nggak sih, terlalu tapi dengar. kamu yang merasakan Aku kegangguannya. sebel. Jadi aku tuh kan tiap hari suka dengerin headset kan guys. Jadi karena itu kupingku juga sering burn out gitu karena dengerin headsetnya itu terlalu lama. Jadi ada kala-kala game di mana aku tuh nggak bisa masang headset lagi di telingaku. Aku tuh copot headsetnya. Nah setelah aku copot, keluar dah musiknya ganti dari suara pegawai gitu. Mana suaranya jelek lagi, asal Iya. Ini fakta kok. Fakta kan emang fakta. Kita apa tadi aku bilang, ngomong tuh nggak usah ditutup-tutupi karena orang yang ngomongnya pakai mikir tuh biasanya dia nggak jujur. Kalau omongnya ceplas-ceplos sih dia jujur aja, soalnya dia apa yang dia omongin itu pasti isi kepikirannya itu. Ya udah, sekalipun tuh menyinggung orang ya, tapi kan kita ngomong juga ngelihat konteks lah ya. Yang satunya lagi naruh sampah di depan. Ya kan? Aku. Oh iya, bukan ya. Itu kan Oh iya, bukan ya. kamar pojok itu loh. Iya, bukan maksud. Bukan sama kamu, kan sama kamu ada tempatnya. Terus dia nggak ada tempatnya. Kalau misalkan ada tempatnya, it's okay lah. Kita melihat itu sebagai tempat sampah, bukan sampah yang sengaja dibuang di situ berserakan. Nah itu Nggak usah diketendang. tempat sampah. Iya, malah ya waktu kapan hari sampahnya jadi kocar kacir tuh aku lagi yang beresin. Baik banget lo, Bo. Ya nggak baik. Itu sebenarnya bukan kok aku mau baik. Itu tanggung jawab. Bukan tanggung jawab. Apa? Merasa terganggu anjir. iya. Kalau nggak kita siapa lagi gitu loh. Nggak punya kesadaran. Ditendang tulang ayam apa Iya anjir. masih ada Mana baunya? Wah. Gak enak kan? Apa lagi? Kesalahan dosa kos dinas. Apa ya? Dosa kos dinas. Itu kan. Bener kalau di upload di YouTube kayaknya lucu deh. Aku upload di YouTube itu jangan dikasih judul dosa kos dinas. Jangan. Apa? Tuh. Pintunya rusak kamar mandinya. Iya parah banget. Terus kita kalau mau Kalian harus lihat ya lain kali. berak itu Kalian harus lihat kerusakannya tuh bukan cuma kerusakan yang patah gitu loh, tapi soalnya rusak patah itu nggak ke gue tau nggak? Aku tiap kali ngeliat itu kayak ya di sisi lain harus dibenerin gini kita harus motong-motong pintunya anjir. di sisi lain tuh sedih, tapi di sisi lain tuh juga Lucu gitu. lucu. Iya sumpah lucu. Kalian harus lihat lain kali gimana pintu kamar mandi tuh emang bener-bener ngakak banget buat kita, tapi sedih kadang gitu. Kalau kita berak malam-malam tuh diliatin kuyang deh. Iya, apalagi Soalnya atapnya juga bolong tahu. Udah itu udah parah banget sih itu emang tuh nggak ada yang bilang ke bukos ya, nggak ada yang berani bilang ke bukos ya. Aku tuh takutnya kalau misalkan bilang tuh ya kalau bukos kayaknya masih bisa, nggak tahu deh. Bukos juga kelihatan arogan, bukan arogan sih, kayak kamu tahu kan guys, orang-orang Madura. Takut. Ini aku nggak rasis tapi fakta aja gitu ya, kita sebagai orang Jawa kita kan nggak paham konsep hidupnya orang Madura. Jadi kalau ngelihat orang Madura tuh kenapa ya ngomong doang kelihatan marah gitu ya. Jadi takut kita jadi sungkan Iya gitu. Aku tuh takutnya bukan apa-apa guys. Kalau misalkan kita bilang bu pintu kamar mandi di atas tuh lo ucul gitu kan. Takutnya bilang kok bisa ucul, ada malah marahnya ke kita. Dikirain kita yang bikin kita ngapain pintu juga rusak, bikin rusak gitu. atap. Ya nggak ada ya gitu. Ya kita nggak tahu ya kalau misalkan memang. Tapi pintu yang sebelah yang rusak sekarang tuh dulu dia emang waktu kita dari situ emang kalau buka emang harus diangkat dulu nggak sih Rin? Emang engselnya udah itu gitu loh. Sebenarnya masalahnya tuh ya guys, masalah utamanya itu kan pintu gagang, bukan gagang pintunya, tapi memang bahan dari pintunya itu kan atom plastik. Jadi kan kena panas, kena hujan juga, soalnya di atas tuh kan cuma rooftop yang dikasih deck dikit gitu, dikit gitu. Jadi kalau misalkan kena hujan, angin, bahkan sekarang aja decknya hilang. Lama-lama runtuh nanti nggak ada atap lagi. Kita benar-benar seperti hidup Langit sebagai atap rumahku, langitnya atap rumah kita dan bumi enggak. Aku semenderita itu, kita ada ya mahasiswa semenderita kita di dunia ini. Iya, jadi begitu. Jadi sebenarnya masalahnya tuh rusak bukan karena engselnya yang rusak, tapi karena memang pintunya terbuat dari plastik, jadi kayak rapuh gitu loh, kena panas, kena air
hujan, jadi engselnya tuh lepas. Itu bukan karena engselnya yang lepas, tapi kayak ya emang itunya patah. Apa namanya, plastiknya udah rapuh dan patah. Ya, jadi begitulah. Sedih banget. Terus apa lagi? Bau lagi. Bau, iya. Bau comberan. WC-nya bau sih. WC yang bau. Padahal kita Gimana bersih Kak? loh. Kayaknya aku ntar kalau misalkan ke KPRD kapan hari aku mau beli Wipol deh. Mau aku bersihin deh. Bau rajin banget. Nggak apa-apa, beramal. Terus kita kalau mau nyuci piring harus ke kamar mandi kan, jadinya Betul, jijik gitu. betul. Ya, kita pipis di situ, kita nyuci piring di situ. Apalagi dosa kosinas. Gimana? Kompornya lah, kompornya Iya, kompornya kebakaran nih. Nggak kebakaran sih. Kompor itu kan 2 tungku ya guys ya. Apa sih mereknya tuh? Rinnai apa Quantum? Rinnai ya seingatku. Nah, yang satu tuh sebenarnya nyala dua-duanya sebenarnya. Tapi yang satu emang kalau nyala tuh terus waktu udah dimatiin tuh bakal jadi wuk gitu loh. Takut kan kita ini meledak apa gimana. Mungkin karena tungku apinya tuh emang bolongannya tuh, lubangnya tuh udah gede kecil, udah pada pecah gitu ya. Jadi apinya tuh nggak beraturan gitu loh. Jadi bikin wajan, berarti even tuh udah dikecilin kecil banget, tetap bisa bikin wajan kita kosong. Ya. Dan sekarang udah nggak bisa nyala. iya kah? Iya, nggak bisa nyala yang samping rak itu. Yang bisa nyala tuh yang sampingnya doang. Jadi cuma satu. Jadi kalau misalkan mau masak cepet nggak bisa, soalnya kompornya jadi satu. Kita mau masak di satu, di samping goreng goreng telur di wajan. Satunya lagi apa? Rebus air gitu, bikin kopi gitu. Tidak bisa karena wajannya ya begitulah, sempit lagi di depan kamar mandi. Terus lagi. kotor juga. Kotor. Aku tuh merasa kayak gak nafsu makan gitu. Beneran. Coba ya tegesin aku tuh kayak gak nafsu makan gitu. Gak nafsu makan beneran anjir. Kompornya tuh Nah dapurnya juga kotor lagi aku. betul. Merasa wah, Iya kan? aku gak pernah masak. Aku beli terus. Dan ya sih, di duitnya banyak guys. Enggak, alhamdulillah. Ya, Amin. pengen gitu loh. Ya. Kalau aku masih tipe-tipe yang suka masak, soalnya kalau beli itu ya apa ya, aku nggak bisa makan sehari cuma sekali gitu loh. Kayak misalkan beli kan biasanya buat sekali makan ya. Kalau misalkan masakan ya bisa nih pakai 2 kali makan. Yang bikin sebel tuh apa? Nggak ada space buat kayak kita misalkan ngerajang bumbu gitu Iya. di situ. Jadi kalau misalkan mau bikin Kotor banget sambal juga, apa mau beneran. ngerajang apa itu kan harus di kamar. Ih, kamarku bau bawang. Iya kan. Iya kan, kamarku bau bawang. Aku tuh Itu pengen kamar nggak tuh suka. menjadi tempat ternyamanku tanpa bau apapun yang Iya ada. kan, kadang mau pakai tepung-tepungan di kamar, ih, di mana-mana tepung. Mau. Tapi ya begitu. Apa dosanya lagi? Kasur yang di depan tangga, kasur yang di tengah tangga itu udah disingkirin sih. Oh, udah. Disingkirin tuh udah aman sih. Tapi dulu tuh ada kasur yang melalang di tengah tangga ya. Jadi tangga mau naik kos tuh ada kasur di tengah situ, dan itu kayak sering aku hujat dia. Ren, kamu kenapa kamarnya pindah ke sini? Kamu kamarnya yang bawa kasurnya ke bawah. Enggak, anjir, bukan gua, astagfirullah. Enggak itu fakta guys. Itu enggak tahu itu kasurnya itu real, no siapa. fake. Ya no fake itu udah. Apalagi plusnya sih ada sih guys. Plusnya tuh kayak ya jemuran luas karena di rooftop tuh kayak murah juga. Terus apa lagi? Kalau libur ada diskon. Iya, kalau libur ada diskon. Bayar setengah doang. Itu ya cukup lumayan lah daripada kayak kita memberikan secara cuma-cuma. Secara full. Walaupun Iya. murah 150 per bulannya. Ya. Miranya murah ya tidak seanu itu dong. Bikin miso tiap hari guys. Bikin miso tiap. Bikin miso tiap hari. Ya apa ya anjing? Nggak tahu anjing. Lama kamu sendiri kok bilang apa ini anjing? Nggak ada kan? Wah. Apa? Terus dosanya banyak sih guys sebenarnya kalau mau dicari-cari Cuman lagi. kelebihannya dua itu ya. Iya, kelebihannya nggak ada tapi kelebihannya juga 2. murah. Kalau libur ada diskon. Kamarnya luas. Sebenarnya lokasinya tuh strategis ya kalau kita mau ke kampus atau main-main ke kampus tuh kayak enak tuh gitu loh. Tinggal jalan ya depannya beberapa udah langkah. gerbang mau masuk kampus, jadi kayak
enak sebenarnya, nggak terlalu jalan jauh. Dingin juga, dingin tuh I mean kayak apa deh dingin, Ini seger sejuk, isis, banyak pohon. tumbuhan-pohon Iya. hijau seger gitu. Terus juga di kamarku even tuh nggak pakai kipas angin tuh nggak yang tipe-tipe gerah beneran sumpek gitu loh. Jadi sirkulasinya sebenarnya bagus, tapi kayak ya aku juga nggak tahu juga ya kenapa Kenapa ngenes itu gitu. yang bikin kesel tuh, paling bikin kesel waktu kita lampu mati malam hari itu loh. Sampai berapa Terus jam tuh? iya. 4 jam aku sampai gak tidur loh guys. Masa bapak kosnya bilang gini, katanya ya kalau mau listriknya nyala bayar dulu. Anjing, gue udah bayar dari awal bulan, itu di tengah bulan kayak ada yang belum bayar, tapi yang nggak menikmati listrik jadi kita semua. anjir. Padahal Kan aku tuh bayar anjir. tuh nggak pernah lebih dari tanggal 2 tiap bulannya tuh aku nggak pernah telat bayar. Pasti di minggu pertama bulan tuh aku langsung TF full. Dan itu ya kalau mau listriknya nyala bayar dulu katanya. Pengen ku laporin polisi deh. Gak ada, yang polisi gak ada gunanya di sini. Nggak ada gunanya sih. Komnas HAM. Nggak ada gunanya juga sih. Ya itu sih kayak kita ngerasa primitif aja sih soal listrik. Yang paling nggak bisa ditoleransi itu soal listrik ya. Kalau misalkan soal tetangga yang wanjir, kamar mandi, pintu kamar mandi yang rusak, terus dapur yang kayak gitu, ya udahlah kita bisa pakai, mestinya bisa diterima dijalanin gitu. Tapi kalau listrik ya guys, siapa sih orang zaman sekarang yang nggak butuh listrik? Masa listrik doang gantian? Masak nasi itu kan ya tiap orang butuh makan, tapi masa ya harus gantian, dan itu harus kayak koordinasi gitu di grup. Kan Aneh. bahkan ada yang nggak koordinasi, ujuk-ujuk mati aja gitu. Karena ada yang disalahin kita gitu. Siapa sih yang suka mainin listrik lah? Kita juga nggak tahu kalau listrik jadi permainan ya kan. Butuh kali, kita juga ngapain gitu. Betul. Nah, itu kebutuhan kita juga, ngapain main-main anjing. Iya. Iya. Udah punchline-nya Rin, kita di terakhir nih. Vlog kita terakhir. Harapan gimana harapannya ke depannya? Kita dengan mendapatkan, bukan maksudnya kita dengan merasakan segala ketidaksenangan ini, kesusahan ini, semoga kita ke depannya dapat apa? Dapat sarjana tepat waktu. Sarjana tepat waktu, dimudahkan segala urusan, iya, dan dapat pekerjaan yang yang even tuh gajinya nggak yang banyak banget, tapi yang berkah, yang ya cukup lah, bisa bikin rumah, bisa bikin bahagia orang tua, iya, bisa menaikkan derajat keluarga. Sukses deh buat Sehat-sehat kita berdua, semuanya. buat kalian semua ya. Amin. Nah, sampai ketemu lagi di vlog kita selanjutnya bersama Alifa dan Assalamualaikum guys.